Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran arsitek di masa pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, para arsitek sudah terbiasa bekerja dengan melibatkan interaksi, berkumpul dengan sekelompok orang dan di sejumlah tempat yang berbeda. Sejak adanya penerapan physical distancing, untuk menekan penyebaran virus, banyak aspek pekerjaan di bidang desain dan konstruksi yang terhambat. Saat ini, yang bisa dilakukan oleh para profesional tentu adalah beradaptasi dengan new normal dan mencari solusi untuk terus berkarya. Dalam masa pandemi virus corona yang melanda Indonesia, pembangunan dan pengembangan sebuah fasilitas kesehatan seperti rumah menjadi bagian penting dalam penanganan pasien COVID-19. Kontribusi arsitektur dalam menghadapi pandemi ini dilakukan melalui buah karya rancangan yang bisa diadaptasi oleh rumah sakit dengan fabrikasi yang cepat melalui modul arsitektur. Tujuannya untuk penanggulangan pasien COVID-19 seperti pembangunan field hospital, modul arsitektur secara sistematis merupakan suatu konstruksi rangkaian yang cukup kompleks dan bisa lebih adaptif dengan lingkungan. Satu di antara kontribusi arsitek pasca pandemi COVID-19 apabila pemerintah suatu saat memiliki agenda untuk membangun sebuah rumah sakit khusus penanganan COVID-19 di area yang baru. Contoh, semacam lahan baru yang luas, terisolasi, dan tidak ada bangunan di sekitarnya. Demikian pula populasi warga juga dibatasi. Dalam rancangan tersebut, tentu dipikirkan juga bagaimana membuat suatu fasilitas lingkungan hidup yang nyaman. Tentu, tanpa mengesampingkan fungsi bangunan sebagai rumah sakit berikut fasilitas kesehatan di dalamnya. COVID-19 banyak mempengaruhi hampir semua biro arsitektur dan desain interior yang mengikuti survei. Dampak langsung dapat terlihat pada proyek yang sedang berjalan, khususnya untuk tipologi komersial seperti retail, hotel, dan kantor. Tipologi proyek tersebut dapat mengalami penurunan permintaan, mengingat imbauan physical distancing yang berdampak signifikan pada bisnis yang memperoleh untung ketika ramai dikunjungi pelanggan. Ruang karantina lebih bersifat defensif dengan tembok yang membatasi. Konsep bangunan karantina, ruang terbuka lebar dihindari. Masalah saat karantina soal minimnya akses cahaya matahari di sebuah kamar. Di situasi seperti ini, ruang harus benar-benar dipikirkan. Namun, pilihan material dan desain ini tidak hanya memperhitungkan estetika saja. Tujuan utama bangunan ini adalah berfungsi sebagai alat medis. Contoh kontribusi salah satu yang dapat dilakukan arsitek pada bangunan hunian yang mendominasi ruang kota dan rawan menjadi klaster penularan COVID-19. Arsitektur tidak pernah terlepas dari kondisi yang terjadi di luar. Arsitektur tidak pernah berdiri sendiri, tetapi dia dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Jadi tidak heran jika pandemi ini sangat berpengaruh pada arsitektur. Dengan adanya pandemi ini, memberikan pemahaman lain bahwa persoalan arsitektur adalah persoalan interaksi antara manusia dengan spatial setting-nya. Solusi. Merebaknya virus corona adalah tantangan tersendiri untuk menghadirkan desain arsitektur ruang yang lebih kreatif dengan pola hidup baru. Untuk menghadapi kejadian tidak terduga seperti pandemi ini, perlu menyiapkan desain hunian dengan konsep yang disebut future-proofing home. Jadi, apapun inovasi arsitektur yang dilakukan saat ini, kuncinya adalah perhatian terhadap persoalan kesehatan. Jadi segala macam bentuk desain harus dibawa ke sana. Terima kasih.